Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, dan alangkah baiknya Anda lihat video saya yang dulu-dulu, biar Anda akan paham begitu ya. Kalau Anda bertanya apakah Bapak merasakan ini, nanti di kolom deskripsi ada video saya, itu linknya ada, yaitu 58 sensasi anxiety psikosomatis yang saya alami. Dan coba Anda lihat di deskripsi, itu ada saya tampilkan video-video yang mungkin saya yakin insya Allah ya berguna bagi Anda semua. Ya, lagi kurang fit badan, nggak masuk kantor saya. Ya, inilah saya menganggap cuacanya memang lagi nggak bersahabat ya, begitu panas sekali di tempat saya. Kalau malam itu dingin sekali. Nah, itulah menjadi kurang fit saya, karena saya kurang olahraga terus terang ya, karena banyak kesibukan di kantor, jadi kurang olahraga. Nah, inilah, jadi berarti saya juga sebenarnya itu masih trauma. Nanti kalau saya paksa kerja takutnya begini-begini. Ada rasa trauma itu akan tetap ada ya, begitu. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola trauma itu ya. Jadi saya ini channel saya ini, saya jujur apa adanya, saya katakan apa adanya, bahwa saya juga masih merasakan sebuah trauma begitu. Karena saya tahu sensasi itu horor sekali. Nah, itulah, disitulah kadang itu trauma itu muncul begitu ya, itu. Jadi yang perlu Anda pahami, walaupun ya kalau saya paksakan untuk kerja sebenarnya nggak apa-apa begitu. Saya ini aja tadi habis mancing ya, nggak masuk kerja malah mancing. Karena saya nggak mau terlalu memanjakan diri saya ini begitu. Saya lebih baik memanjakan jiwa saya begitu ya. Oke. Nah, ini alangkah baiknya Anda tonton sampai selesai, biar apa? Biar Anda nanti akan paham ya. Karena topik kali ini yang akan saya bedah adalah saat asam lambung saya sudah sembuh, itu sensasi horor itu masih saya rasakan ya. Sensasi apapun itu masih saya rasakan ya, itu. Jadi dulu saya itu asam lambung itu sembuh duluan begitu ya, sembuh duluan. Yang pertama kali saya sembuhkan itu justru malah asam lambung saya. Ya kira-kira ya berapa bulan lah begitu. Saya nggak begitu mengingatnya, takutnya nanti salah, akan menambah dosa buat saya begitu. Ya pokoknya lama lah, tapi pertama kali saya sembuhkan. Tetapi dengan sembuhnya asam lambung saya ini, rasa cemas, rasa takut, dada berdebar, terus napas pendek, sempoyongan, keliengan, seperti di dunia lain, seperti bukan merasa diri sendiri, seperti di alam lain, mata blur, terus gelisah, takut di keramaian, itu masih aja ada begitu. Terus saya berpikir begini, apakah ini itu saya ini sakit, benar-benar sakit asam lambung, atau sakit diguna-guna orang, atau disantet orang? Nah itulah, jadi saya berpikirnya mulai sudah nggak masuk logika lagi, mulai berpikir yang kelenek-kelenek, yang kita sendiri itu tidak tahu apa itu benar ada atau enggak gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Mohon maaf ya, memang kalau sihir apa itu emang ada ya, zaman dulu emang ada. Tetapi di zaman modern ini apa masih ada orang yang bisa melakukan itu begitu. Saya sempat berpikir gitu juga, tetapi karena sudah cemas ini ya, sensasi horor ini berdatangan, jadi ya pikiran saya sudah nggak logika lagi begitu. Yang akhirnya saya ya pernah datang ke
ke orang pintar ya, nggak mau nyebut dukun, saya ke orang pintar. Terus ada yang pengusir hantu di rumah, ada yang membersihkan rumah, maksudnya membersihkan dari jin-jin itu. Terus ya, tetapi katanya begini, ya iya ini ada ini, tapi itu juga nggak bisa menyembuhkan saya. Nah disitulah saya mulai berpikir, cobalah saya berpikir secara logika begitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk cek up dokter ya, cek lab, CT scan, EEG ya, EKG dan sebagainya begitu. Dan ternyata dokter mengatakan kalau saya ini sehat secara medis begitu ya, sehat secara medis. Nah sama dokter dulu saya periksakan dokter saraf ya, terus di diagnosa setelah dilakukan EEG, CT scan dan sebagainya ya. EEG itu saya informasikan, EEG itu sistem kelistrikan di otak ya, sistem kelistrikan di otak itu ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon Anda koreksi. EKG atau kependekannya EKG, kalau kepanjangannya apa saya lupa itu. Kalau nggak salah kepanjangan EKG ya EKG. Kependekannya kalau EKG kan, kalau kepanjangannya kan EKG begitu. Ya itu. Terus dokter mengatakan kalau saya itu anxiety ya. Terus saya bilang sama dokter, anxiety itu apa dok? Anxiety ya itu ya, kesimpulan saya itu ya sakit karena pikiran begitu. Terus saya periksa lagi, periksa sama dokter itu, apa perlu saya ke psikiater dok? Nggak usah, coba saya tangani begitu ya. Nah, setelah ditangani sama dokter itu akhirnya berkembang lagi, saya dikasih obat kok masih mengeluhkan begini dok, mengeluhkan begini. Nah dokter itu ini udah gejala-gejala psikosomatis begitu, tetapi saya nggak dianjurkan ke psikiater. Nah setelah saya didiagnosa sama dokter saraf sakit itu, saya dikasih obat antidepresan ya. Obat antidepresan memang saya minum, tetapi karena saya belum tahu edukasinya yang lebih matang ya, lebih matang, lebih apa ya, lebih detail, yaitu saya akhirnya obat itu ya tidak membantu saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena apa? Selain kita minum obat, kita harus juga bisa mengelola pikiran kita dan perasaan kita. Nah, disitulah saya menemukan channelnya Dokter Andri dan Mas Arya Surya ya. Nah disitulah saya mulai belajar, oh begini. Nah akhirnya yaitu psikosomatis itu ternyata begini. Psikosomatis itu adalah kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga kita. Nah pikiran kita itu, otak kita terlalu aktif, akhirnya raga kita itu merasakan dampaknya. Ada aja gejala di raga kita. Nah disitulah saya tahu, oh berarti saya ini harus lebih mengutamakan pada yaitu mengelola pikiran dan perasaan, lebih mengutamakan ke ikhtiar ilahi saya begitu. Nah disitulah saya berpikir itu, akhirnya dengan sendirinya, dengan keberanian saya menghentikan obat antidepresan itu ya. Dokter saraf itu memberikan obat antidepresan, terus obat tidur ya kalau nggak salah, obat tidur ya, terus hipertensi ya, obat tensi, terus obat asam lambung, terus vitamin, terus obat vertigo itu. Nah yang saya minum adalah vitaminnya ya, vitaminnya. Kadang obat vertigo itu saya minum ya, tetapi saya minum pun saya masih sempoyongan keliengan. Nah disitulah apa, oh berarti saya ini benar-benar harus mengelola pikiran saya ini. Saya tidak mau mensugestikan bahwa obat itu yang menyembuhkan saya. Saya harus mensugestikan bahwa pikiran saya harus rileks dulu gitu. Nah disitulah saya akhirnya yaitu saya berani melepas obat antidepresan, obat tidur. Kadang saya minum, kadang tidak saya minum. Karena apa? Saya kalau lagi kacau balau, saya minum obat tidur 2 butir pun itu tetap saja nggak bisa tidur begitu. Nah disitulah, oh iya saya tahu, saya pelajari ini sambil saya lihat channel-channel terutama Dokter Andri ini ya, sama Mas Arya Surya begitu.
Ya saya sering menyebut ini karena ya memang itu begitu ya. Kadang saya mengunjungi channel lain, kadang, tetapi itu hanya sekilas saja, nggak sampai selesai. Karena saya lebih terfokus sama Dokter Andri dari segi edukasi secara medis, dan Mas Arya Surya itu dari segi relaksasinya begitu ya. Itu saya juga dulu pernah SMS WA sama Mas Arya Surya pernah ya, saya itu, tapi saya belum pernah di hipnoterapi. Saya hanya mendengarkan audio afirmasi dari beliau dan mendengarkan edukasinya dari beliau, karena dari segi ilmu dan pendidikan Mas Arya Surya itu ada begitu. Kalau Dokter Andri udah jelas begitu. Nah, disinilah kalau Anda itu misalnya masih asam lambung udah sembuh dan Anda masih merasakan sensasi-sensasi yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, berarti saya yakin Anda itu menderita sakit pikiran atau ya gejala-gejala psikosomatis, atau Anda mengalami depresi ya, atau anxiety disorder. Jadi psikosomatis itu gejala-gejalanya ya. Kalau depresi apa itu lebih ke diagnosanya begitu. Kalau nggak salah, saya pernah mendengar itu dari Dokter Andri. Kalau nggak salah ya, mohon maaf karena saya udah lama jadi agak-agak lupa, tetapi itu yang saya ingat gitu. Nah, berarti kalau itu berarti Anda sudah mengalami gejala-gejala psikosomatis. Nah, kalau Anda bingung, saya ini mengalami kecemasan berlebihan, depresi atau apa, Anda langsung saja ke psikiater kalau Anda ingin mendapat diagnosa, karena diagnosa awal itu sangat menentukan sekali begitu. Karena apa? Dulu diagnosa saya itu adalah hipertensi, vertigo, asam lambung. Kalau asam lambungnya bener lah, tapi kalau vertigonya saya masih ragu. Hipertensinya itu ya saya masih ragu sebenarnya. Tetapi memang kalau asam lambung saya kambuh atau kecemasan saya tinggi, itu tensi saya itu selalu tinggi begitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau memang asam lambung Anda sudah sembuh dan Anda masih merasakan sensasi itu, nah sekarang saatnya Anda melakukan, yaitu selain Anda ikhtiar insani berobat, Anda juga lakukan ikhtiar ilahi ya. Lakukan ikhtiar ilahi, yaitu ciri khas penyembuhan saya adalah istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, olah rasa, olah napas, olahraga, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang terutama ya, yang paling penting itu sebenarnya itu. Anda minum obat pun kalau Anda tidak mengelola pikiran Anda, ya Anda tidak akan bisa pulih begitu ya, karena obat itu istilahnya hanya perantaranya, hanya membantu itu ya. Yang menentukan tuh pikiran Anda begitu. Ya sama Allah tentunya ya begitu. Tetapi kan kita harus, yang namanya manusia kan harus punya ikhtiar juga ya. Ini mobil berisik sekali ini. Saya hentikan dulu ya. Udah, mobilnya sudah berhenti bernyanyi. Tadi nyampe mana sampai lupa saya itu. Ya itu ya. Jadi obat itu istilahnya itu ya membantu, tetapi yang menentukan itu sebenarnya pikiran Anda sama Allah begitu. Tapi sebagai manusia kan harus ikhtiar ya itu ikhtiarnya ya, lebih mengutamakan ke pola pikir Anda begitu. Nah, ini yang masih merasakan depersonalisasi atau merasakan bukan diri sendiri, direalisasi atau merasakan seperti tidak nyata, mata blur. Ini sebenarnya itu dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang, tergantung dari usaha kita begitu, keberanian kita, rasa percaya diri kita, semangat kita gitu ya. Itu jadi kalau memang misalnya ada keluar kok malah makin kayak bukan diri sendiri, makin cemas, makin apa, nah itu dibutuhkan adalah keberanian, uji nyali, tes nyali Anda begitu ya atau tidak. Saya selalu mengetes nyali saya begitu. Jadi saya berusaha di keramaian, walaupun sensasi itu datang, saya mencoba untuk tenang, walau dalam hati ini ingin cepat pulang gitu. Tapi ya itu, saya selalu tes mental, saya uji nyali begitu. Nah, jadi Anda jangan berkecil hati, semua itu akan ada endingnya begitu, selama Anda mau menikmati prosesnya. Jangan tergesa-gesa. Ya saya tahu inginnya cepat sembuh, tetapi begini ya, Anda tergesa-gesa ingin cepat sembuh, tetapi Anda hanya berbaring di rumah melamun, nggak mau berusaha untuk berinteraksi. Kalau saya makin keluar makin begini Pak, nggak berani lagi, saya akhirnya diam diri di rumah. Nah itu sebenarnya akan
memperparah keadaan Anda begitu. Ya, itu. Walaupun Anda di dalam rumah itu misalkan merasakan saya damai Pak di rumah, nyantai Pak. Nah, Anda kan makhluk sosial, masa mau di rumah terus? Anda kan harus bekerja, masa di rumah terus, kan begitu. Nah, kalau Anda sering melamun di rumah, merasakan kenyamanan di rumah itu, terus keluar rasanya itu nano-nano. Nah, Anda menuruti itu ya, nggak mau keluar. Nah, nanti Anda akan begitu terus, begitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi, mulai sekarang, ya, bolehlah memanjakan diri. Tetapi ya, jangan terlalu memanjakan untuk di rumah terus, begitu. Mentang-mentang, wah saya di rumah lebih nyaman kok, lebih nyaman, begitu. Jangan ya, Anda harus uji nyali, gitu. Latih. Tapi tentunya ngelatih ini harus pelan-pelan ya. Sudah pernah saya ungkapkan, melatih itu pelan-pelan, jangan langsung gitu ya. Itu. Terus sempoyongan keliengan itu sebenarnya itu kalau kita sudah mau menyesuaikan dengan keadaan ini ya. Ya keadaan saya sekarang ini ya sempoyongan keliengan ini, terus mata saya blur ini. Ya saya harus biasakan begitu. Biasakan berdampingan dengan keadaan itu. Nanti akan hilang sendiri itu ya. Tentunya di sini hilang sendiri bukan berarti nyantai aja nanti katanya Pak Suyono hilang sendiri. Harus ada ikhtiarnya begitu ya. Bagi Anda yang mata blur itu sebenarnya pengobatannya Anda tetesin pakai obat tetes mata semahal apapun akan begitu. Saya juga begitu dulu ya. Datang ke dokter mata, setelah diperiksa nggak ada masalah di mata, saya kasih obat tetes model apapun, tetap aja mata itu terasa blur, terasa berkabut ya. Kayak ada, kalau kita memandang ke langit itu kayak ada bintik-bintik begitu, ada yang hitam, ada yang transparan begitu. Nah, itu memang nggak bisa hilang. Yang bisa hilang itu adalah rasa kita, yaitu mata kita merasakan blur, itu nanti akan hilang. Kalau Anda sering terapi, yaitu memandang satu titik pada yang dekat ya. Satu titik Anda pandang terus tanpa berkedip. Terus Anda pandangi jauh ke depan ya. Maksudnya jauh ke atas sana, langit-langit baik siang maupun malam. Kalau bisa malam hari Anda lihat bintang gitu ya. Pokoknya pandangan Anda itu latih untuk loss begitu. Ya itu bagi mata Anda yang blur. Terus apalagi perut kembung dan sebagainya itu begini ya. Perut kembung terus perih, celekit-celekit itu sebenarnya itu sudah pernah saya bahas. Tetapi di sini Anda harus pandai-pandai menilai apakah asam lambung ini saya itu berasal dari pola makan saya atau dari pola pikir saya. Nah, itu Anda harus bisa menilai itu. Kalau Anda belum bisa menilai itu atau menentukan itu karena apa ya, sebenarnya itu Anda sendiri loh yang bisa loh ya. Anda sendiri, oh kalau saya makan ini kok jadi kembung ya, kok jadi kembung. Nah itu bisa jadi dari faktor makanan, tetapi itu juga belum tentu. Nah itu. Nah kalau Anda sudah makan sudah pantangan, udah nggak makan yang kecut, yang asem ya, yang pedes, terus yang berlemak, semua serba rebusan, tetapi kok Anda masih merasakan itu, terus sudah Anda bantu obat penurun asam lambung, tetapi kok masih begitu. Nah, selidiki di pikiran Anda. Nah, Anda harus mengamati pikiran Anda bagaimana, pola pikir Anda bagaimana, begitu ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan makanan. Nanti Anda akan menjadi orang yang fobia makanan, begitu ya. Kurang gizi nanti Anda, kurang gizi. Akhirnya badan Anda lemes, gitu ya. Itu. Nah, ini adalah sedikit edukasi dari saya. Kalau asam lambung sudah sembuh tapi kok sensasi yang lain itu berdatangan, masih datang, masih ada, itu berarti saya sudah yakin mengalami gejala-gejala psikosomatis. Dan sebenarnya ini datang itu tidak seketika ya, gejala-gejala psikosomatis ini. Sebenarnya kita itu sudah merasakan jauh-jauh sebelumnya, itu kita sebenarnya sudah merasakan itu, tapi kita tidak menghiraukan atau mengabaikan begitu ya. Kita tidak merasa itu. Nah, akhirnya terjadilah klimak dari itu ya ini gitu ya. Itu klimaknya ya itu. Jadi prosesnya itu puluhan tahun ya. Ya Anda untuk sembuh ya harus sabar begitu, nikmati prosesnya begitu. Gitu ya. Ini mau nyalakan mobil lagi, nanti dulu. Nah,
Anda saatnya segera sekarang manjakan jiwa Anda, yaitu apa? Dengan relaksasi, ya, relaksasi. Raga Anda manjakan dengan olahraga. Kok memanjakan dengan olahraga, Pak? Kok tidak dengan tidur? Nah, tidur itu begini ya. Tidur itu selain memanjakan jiwa kita, juga memanjakan raga kita. Tetapi kalau itu Anda lakukan terus, misalnya Anda mentang-mentang sudah bisa tidur, tiap hari inginnya tidur aja, nanti akhirnya otot-otot Anda ini kurang gerak, yaitu ada saja kesemutan, terus nyeri sendi, kedutan dan sebagainya, begitu ya. Jadi lebih utamakan yaitu relaksasinya ya. Ada relaksasi saya itu untuk pelenturan saraf, ya, itu ada olah nafasnya, begitu ya. Nanti Anda silakan lihat di kolom deskripsi, itu lengkap gitu. Nah, itu tetap semangat ya kawan, jangan kendor. Anda jangan memanjakan diri Anda terlalu berlebihan ya. Mentang-mentang di rumah nyaman terus Anda nggak mau keluar, nah itu salah ya, salah. Karena nanti kalau Anda begitu ya, Anda inginnya di rumah terus. Kapan Anda bangkit gitu ya? Oke, hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.